8.50 kita mulai perkuliahan hari ini ya. Pada kelompok 7, Mangga langsung saja dimulai presentasinya. Baik, Irgi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian. Pada pagi kali ini, saya Farid Kiramudia bersama rekan kelompok 7, Muhammad Dafa Gifari, Nintang Ardeliza dan juga Gracia Natalia akan mempresentasikan daripada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini terkait materi manajemen sistem informasi sekolah. Boleh ditampilkan, Saudara Dava? Sudah nampak, Saudara Farid? Oh, bentar, tunggu sebentar ya. Sudah nampak sepertinya. Oke, mungkin langsung saja ya. Ya, boleh. Ini sudah tadi diperkenalkan ya. Oke, materinya mengenai yang pertama informasi organisasi, manajemen dan sistem informasi manajemen. Berikutnya, Dor. Seberapa pentingnya informasi dalam organisasi? Seperti kita ketahui gitu ya, informasi itu kan merupakan sumber atau media sebagai sebuah perangkat atau apa ya istilahnya untuk merekatkan pandangan gitu ya dari setiap anggota dalam organisasi begitu, sehingga dapat bersinergi dan berjalan dengan baik gitu. Oleh karena itu sebuah informasi itu kan harus dikelola dengan baik gitu dan di manage sedemikian rupa gitu agar tersampaikan dengan baik gitu dan berjalan dalam organisasi gitu. Menurut Stair and Reynolds, dasar untuk kualitas keputusan adalah kualitas informasi yang digunakan untuk mencapai keputusan tersebut begitu. Tahu maksudnya? Oke. Jadi maksudnya itu kualitas keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi itu bergantung kepada kualitas informasi yang ada pada organisasi tersebut gitu ya. Jadi begini sistematisasinya begitu ya. Pertama, apabila informasi gitu ya dikelola dengan baik, maka akan menciptakan sebuah mutu atau kualitas informasi yang baik begitu. Dari mutu informasi yang baik tersebut akan membuat atau menciptakan sebuah hubungan yang baik antara komponen-komponen di organisasi tersebut. Dari hubungan yang baik antara komponen organisasi tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan organisasi yang tepat, yang bijak gitu ya, yang sesuai dengan tujuan daripada organisasi tersebut gitu. Kalau misalkan dalam hal ini misalkan pendidikannya sekolah gitu misalkan organisasinya, maka kualitas informasi yang dari sekolah tersebut akan menentukan arah atau kebijakan yang akan diambil oleh sekolah tersebut begitu. Next, Dav. Oh ya, dilanjut oleh saudara Dava. Lalu ada sebelumnya maaf. Nah, ada SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem Informasi Satuan Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Nah, teknik sistem informasi manajemen untuk memberi informasi kepada manajer yang memungkinkan mereka untuk merencanakan serta mengendalikan operasi. Peranan sistem informasi manajemen salah satunya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah salah satu fungsi dari kepemimpinan.
Nah, aktivitas manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam organisasi yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan organisasi. Peran dari keputusan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi berbeda pada tingkat manajerial dan fungsi organisasi yang berbeda. Boleh di next. Nah, di sini ada tingkat manajerial. Dalam suatu organisasi, pada umumnya terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, ada manajer tingkat atas, berperan dalam menentukan tujuan organisasi, strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen tingkat atas juga menyusun kebijaksanaan dan menentukan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada manajer tingkat menengah. Pengendalian manajemen secara taktis meliputi aktivitas pengendalian pengadaan dan penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajer tingkat atas. Manajemen pada tingkat ini merencanakan aktivitas yang harus dilakukan oleh unit operasional seperti wakil kepala satuan pendidikan bidang kurikulum, wakil bidang sarana dan prasarana, dan wakil bidang kemitraan satuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada manajer tingkat bawah, atau bisa disebut juga manajemen tingkat operasional. Memiliki aktivitas yang menyangkut pemilihan cara yang paling efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dari manajemen tingkat atas dan mengevaluasi hasilnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi manajemen atau SIM dan keunggulan bersaingnya gitu. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan itu sangat membantu dan sudah sangat berkembang gitu. Selain yang juga menghasilkan sistem informasi yang tadi sudah disebutkan. Sistem informasi ini dapat membantu organisasi lebih unggul gitu dari sebelumnya. Strategi sistem informasi ini menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk, jasa, proses, dan kemampuan untuk membuat satu satuan pendidikan lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Sistem informasi dengan teknologi informasi ini yang digunakan dapat berperan atau memiliki keunggulan bersaing yang sangat besar gitu dalam menerapkan berbagai macam strategi. Yang pertama ada strategi biaya. Dengan menggunakan teknologi informasi, satuan pendidikan dapat menghasilkan lulusan dengan biaya yang lebih murah dalam menurunkan biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Yang kedua ada strategi diferensiasi atau membuat program yang pendidikan yang unik. Menggunakan cara bagaimana menggunakan teknologi informasi ini untuk membedakan layanan program pendidikan yang dihasilkan. Sehingga masyarakat juga bisa melihat gitu bahwa program pendidikan yang dihasilkan memiliki keunggulan tersendiri. Misalnya pemberian layanan informasi sistem penerimaan peserta didik atau PPDB gitu dengan cepat dan lengkap di situs internet milik salah satu satuan pendidikan gitu, misalkan di UPEDU ataupun di yang lainnya gitu. Yang ketiga ada strategi inovasi, memperkenalkan jasa layanan pendidikan yang unik dan belum ada sebelumnya dengan melibatkan unsur teknologi informasi pendidikan. Misalnya kita tahu menggunakan teknologi informasi itu untuk menilai ataupun mengirim tugas gitu. Misalkan yang kita tahu itu adalah spot, pada, nah seperti itu. Dan itu juga bisa kita bisa membayar biaya pendidikan melalui online gitu, melalui aplikasi internet gitu. Misalkan kita membayar UKT melalui GoPay, ada kan beberapa universitas yang memang sudah bisa membayar UKT melalui GoPay gitu. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Gracia. Selanjutnya ada SIM dan mutu layanan. Kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh mutu produk dan apa yang digunakan. Demikian pula dengan mutu suatu satuan pendidikan tidak lepas dari tingginya mutu lulusan dan layanan
proses belajar mengajar. Sistem informasi manajemen memegang peranan cukup penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang dihasilkan satuan pendidikan. Mutu layanan dibagi menjadi dua, yaitu mutu produk dan mutu jasa. Masing-masing mutu memiliki dimensi masing-masing, yaitu next Daf. Dalam mutu suatu produk, dimensi yang pertama yaitu kinerja. Kinerja adalah menunjukkan sebaik apa suatu produk melakukan apa yang harus dilakukannya. Yang kedua ada penampilan, yaitu aksesori yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar suatu produk. Yang ketiga ada keandalan. Keandalan adalah kekuatan produk untuk tetap bertahan selama digunakan secara normal. Yang keempat ada kesesuaian, yaitu kemampuan untuk mengenali seberapa jauh produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Yang kelima ada daya tahan. Daya tahan menunjukkan umur produk pakai dari produk yang digunakan. Yang keenam yaitu mudah diperbaiki. Karena produk digunakan untuk jangka waktu lama, maka produk yang digunakan harus mudah untuk diperbaiki. Yang ketujuh ada keindahan, yaitu dimensi lain dari suatu produk yang tidak berkaitan dengan fungsi produk, tapi berkaitan dengan rasa bagaimana produk tersebut dapat dilihat dan dirasakan saat digunakan. Yang kedelapan, persepsi terhadap mutu, yaitu citra yang muncul dari suatu produk karena reputasinya. Selanjutnya ada dimensi mutu layanan jasa, yaitu yang pertama berwujud. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika layanan sedang diberikan seperti peralatan dan ruangan yang digunakan. Yang kedua ada keandalan, yaitu menunjukkan kemampuan diri pemberi jasa untuk melakukan pekerjaan secara konsisten, akurat, di tingkat menengah, pada salah satu jenjang satuan pendidikan. Para pendidik merupakan pendidik yang profesional dengan tidak memiliki sertifikat pendidik dan mampu melakukan tugas kependidikan secara konsisten dan komitmen pada tugasnya. Yang ketiga ada responsif, yaitu menunjukkan kecepatan pemberi jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang keempat ada jaminan kepastian. Penampilan pemberi jasa sering menunjukkan kemampuan dari pemberi jasa tersebut. Seorang pemberi jasa yang bersikap sopan, terpelajar, dan ahli di bidangnya yang ditunjukkan melalui tindakan dan penampilan selama memberikan pelayanan akan memberikan tingkat keyakinan atau kepastian yang tinggi bagi konsumen. Yang terakhir ada empati, yaitu perhatian yang diberikan kepada konsumen dengan rasa tulus tanpa prasyarat dan kondisi tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada subsistem. Sub berarti bagian atau cabang, sehingga subsistem adalah bagian dari sistem. Subsistem juga merupakan serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Yang ketiga ada karakteristik sistem, yaitu adanya pertukaran atau interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, mempunyai kecenderungan untuk membuat keadaan seimbang. Yang ketiga, mempunyai mekanisme mengatur diri. Yang keempat, menghasilkan yang sama yang diperoleh dari
keadaan semula yang berbeda. Yang kelima, mempunyai hubungan yang dinamis dengan berbagai komponen terkait, mempunyai keseimbangan dengan proses umpan balikan, mempunyai kesatuan progresif. Yang keempat, ada komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Selanjutnya yaitu batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luasnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem juga menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem ini bersifat dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan suatu sistem. Selanjutnya ada penghubung sistem, yaitu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui hubungan ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Selanjutnya ada masukan sistem, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa masukan perawatan atau masukan sinyal. Masukan perawatan yaitu energi yang dimasukkan agar sistem tersebut beroperasi. Sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Selanjutnya ada keluaran sistem, yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Selanjutnya ada pengolahan sistem, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu subsistem pendidikan akan mengolah masukan berupa peserta didik sebagai raw input dan instrumental input yang lain menjadi keluaran beberapa lulusan. Selanjutnya ada sasaran sistem, yaitu suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dan sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Selanjutnya ada model sistem, yaitu cara konseptual untuk mengklasifikasikan sistem-sistem adalah didasarkan pada kriteria-kriteria, yaitu tingkat kemungkinannya untuk diramalkan, derajat kompleksitasnya, dan hubungan dengan lingkungan. Kriteria tingkat kemungkinan untuk diramalkan didasarkan atas patokan-patokan, yaitu yang bersifat deterministik dan yang bersifat probabilistik. Selanjutnya ada pengendalian sistem, yaitu suatu sistem tidak ada yang tertutup. Supaya sistem dapat terus melangsungkan hidupnya, maka sistem harus mempunyai daya membela diri atau sistem harus mempunyai sistem pengendalian. Pengendalian dari sistem dapat berupa pengendalian umpan balik, pengendalian umpan maju, dan pengendalian pencegahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah konsep dasar yang kedua, itu informasi dan sistem informasi manajemen. Sebelum memahami apa itu informasi, kita perlu memahami apa itu data. Karena informasi itu berasal dari data, ya. Nah, data itu adalah bentuk jama dari datum.
yang berarti kenyataan atau catatan atau fakta. Jadi data dapat dikatakan adalah sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian atau kumpulan fakta. Data bisa berupa bahan untuk pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Data juga banyak macamnya gitu. Bisa berupa huruf ataupun angka. Kalau contoh data dalam lingkup pendidikan itu adalah berapa jumlah mahasiswa, jumlah SKS, jumlah tenaga pendidikan, dan jumlah dosen gitu misalnya, dan lain-lain ya, masih banyak. Lalu apa sih pengertian informasi itu? Setelah tadi kita mengerti data, bahwa informasi adalah diartikan sebagai dari hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan gitu. Sehingga dapat digunakan untuk menyimpulkan, memberi argumentasi, ataupun sebagai dasar pengambilan keputusan. Suatu informasi haruslah memiliki mutu. Ya, menurut Taher Arazik, bahwa informasi yang bermutu itu terbagi menjadi 4. Itu informasi itu harus akurat. Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau aktual. Yang kedua ada tepat waktu, artinya informasi ini harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Ketiga ada relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau informasi ini dibutuhkan oleh satuan pendidikan, maka informasi pendidikanlah yang harus diberikan. Keempat ada informasi haruslah lengkap, nggak boleh setengah-setengah. Artinya informasi harus diberikan secara lengkap, nggak boleh setengah-setengah gitu, supaya menjadi lebih jelas juga. Nah, lalu apa sih ciri-ciri informasi itu? Yang pertama ada efektivitas, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses transaksi organisasi gitu. Yang kedua ada efisiensi, artinya informasi dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Ketiga ada konfidensial atau rahasia, artinya memperhatikan proteksi atau perlindungan terhadap informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Maksudnya ada beberapa informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak tertentu gitu. Yang keempat ada integritas, artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada ketersediaan, artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Selanjutnya ada kepatuhan, artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-undang atau norma, serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Jadi data itu harus dapat informasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah kebenaran. Artinya informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya, sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengoperasikan organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendorong proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Lalu, apa sih alat pengolah dalam sistem informasi gitu? Sejatinya, sistem informasi yang pertama muncul adalah sistem informasi ciptaan Tuhan atau alamiah, yaitu otak sendiri ya teman-teman. Manusia itu memiliki otak. Nah, itu adalah sistem informasi yang berpusat gitu. Pusat di otak dikenal sebagai kognitif. Nah, dari data diproses melalui otak sehingga menjadilah informasi yang bermanfaat gitu. Jadi otak itu sebagai alat utamanya dan teknologi sebagai bantuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada sistem informasi manajemen. Yang pertama, manajemen dan sistem informasi manajemen. Manajemen secara teoritis diklasifikasikan menjadi 3 macam teori. Yang pertama, ada teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Dalam konsep teori klasik ini, berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Nah, sementara itu untuk teori neoklasik muncul karena
para ahli memandang ada beberapa kelemahan dari teori klasik tersebut. Di antara kelemahannya, ada semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi dan tidak dapat diselesaikan dengan mengikuti pola bahwa tingkah laku manusia itu rasional. Nah, menurut para ahli, cara untuk menutupi kelemahan teori klasik ini dengan memperkuat wawasan. Asumsi dari teori ini adalah bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Nah, yang ketiga ada teori modern, berdasarkan hal-hal yang sifatnya situasional. Hal ini berarti orang yang menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Asumsi yang dipakai dalam teori modern ini adalah bahwa orang itu berubah lebih baik kebutuhan, reaksi, tindakan yang semuanya berubah dari lingkungannya masing-masing. Lalu yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen ini adalah suatu kelompok orang, seperangkat pedoman, dan petunjuk peralatan pengolahan data dengan memilih, menyimpan, mengolah, dan mengoperasikan data dan barang untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan dengan menghasilkan informasi untuk manajer agar mereka dapat menggunakan waktu dengan efisien. Lalu yang ketiga ada proses dan prosedur sistem informasi manajemen. Pada dasarnya ada dua pihak pertama yang terlibat langsung dalam upaya mengembangkan suatu sistem informasi manajemen, yaitu analis sistem dan manajer. Analis sistem adalah orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Namun demikian, fungsi analis sistem yang intinya merancang sistem informasi untuk mengoptimalkan keterhubungan orang-orang nampak seperti layaknya manajer. Maka dalam hal ini, seorang manajer dapat dipandang sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan dan karenanya ia pun dapat dikatakan sebagai analis sistem. Lalu yang terakhir ada evolusi SIM atau evolusi sistem informasi manajemen. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru. Nah, setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang erat dengan alam kompetisi dunia usaha, baik secara mikro maupun makro. Era tersebut antara lain era komputerisasi, era teknologi informasi, lalu era sistem informasi, dan era globalisasi informasi. Nah, dari keempat era perkembangan yang tadi, secara khusus dalam perkembangan sistem informasi dapat dijabarkan dalam bentuk evolusi. Yang pertama, sistem informasi tradisional. Yang kedua, sistem informasi berbasis komputer, sistem informasi berbasis jaringan, dan sistem informasi lintas platform. Boleh di next. Sistem informasi manajemen satuan pendidikan. Sistem informasi manajemen merupakan keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan kepada pembuatan keterangan-keterangan bagi para manajer dan para pengguna lainnya yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebutuhan lain dalam cakupan organisasi ataupun perorangan. Boleh di next. Nah, di sini ada parameter model sistem. Model sistem informasi pendidikan secara sederhana dapat direkonstruksikan dengan menggunakan beberapa parameter model sistem. Yang pertama ada entitas luar sistem. Entitas luar sistem ini semua unsurnya berada dari luar sistem yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan di sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Terdiri dari beberapa unsur, yaitu seperti masyarakat umum, pengusaha dan kalangan industri, pemerintah daerah,
pemimpin non-formal, dan alumni. Lalu yang kedua ada entitas dalam sistem. Entitas dalam sistem ini merupakan semua unsur yang berada di dalam sistem dan berkaitan erat dengan sistem. Beberapa unsur yang termasuk dalam entitas dalam sistem ini, warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, peserta didik, dan orang tua. Lalu ada batas-batas sistem. Batas-batas sistem ini dibedakan adanya entitas luar dan entitas dalam, maka batas-batas dari sistem informasi sekolah ini dapat didefinisikan secara jelas karena adanya batasan-batasan. Lalu yang keempat, ada model aliran data atau informasi. Sistem akan terjadi aliran informasi yang melewati batas sistem. Aliran informasi tersebut ada yang bersifat keluar dan ada yang bersifat ke dalam. Aliran informasi yang bersifat keluar secara substansional bersifat tentang mutu kualitas yang ditawarkan sekolah, sedangkan aliran informasi yang bersifat ke dalam berisi tentang permintaan, kebutuhan, tuntutan terhadap mutu kualitas sekolah. Lalu ada parameter model. Untuk mendapatkan kesepakatan antara entitas luar sistem dan entitas dalam sistem tentang mutu atau kualitas layanan sekolah, maka harus ditetapkan beberapa parameter model informasi kualitas sekolah yang dapat dijadikan indikator untuk melakukan evaluasi atau penilaian tentang kualitas sekolah. Ada beberapa parameter model yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada karakteristik prestasi yang diukur dari ujian nasional. Yang kedua, input siswa yang diukur adalah rata-rata UN siswa. Yang ketiga, ada kualitas guru dan dosen. Yang keempat, sarana dan prasarana dana sekolah. Boleh di next. Selanjutnya ada penerapan dalam manajemen organisasi. Sistem proses transaksi atau disingkat SPT merupakan hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik di mana sebagian dari pekerjaan rutin diotomatisasi termasuk untuk pemrosesan transaksi. Pada sistem proses transaksi ini, data yang dimasukkan merupakan data-data transaksi yang terjadi. Kemudian data-data tersebut akan diproses untuk menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan. Di next. Yang kedua ada kantor elektronik. Kegunaan sistem otomatis kantor pertama kalinya dimaksudkan untuk membantu pekerja kesekretariatan dan administrasi dalam membuat surat, alamat, dan kegiatan catatan lainnya. Karena kemampuan sistem otomatis kantor dapat memudahkan komunikasi formal maupun informal dengan orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Maka sistem otomatis kantor dapat menarik minat para manajer untuk mengautomatisasikan perkantorannya. Boleh di next. Yang ketiga ada OAS, Office Automation System. Nah, didefinisikan mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang berhubungan dengan komunikasi diri dalam maupun keluar organisasi. Tujuan pada dasarnya OAS atau Office Automation System atau bahasa Indonesianya sistem otomatis kantor dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan korespondensi keluar maupun masuk yang dilakukan secara cepat dan baik. Contoh aplikasi OAS, word processing, electronic mail, voicemail, audio conferencing, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Farid. Baik, terima kasih. Jadi berikutnya mengenai sistem informasi organisasi begitu. Setelah perkembangan zaman begitu ya yang begitu modern pada saat ini, perkembangan sistem informasi organisasi memberikan dukungan yang besar begitu pada pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengambil keputusan dan pemakai lainnya dalam sebuah organisasi begitu ya.
Tanpa adanya informasi yang tepat di dalam organisasi, kegiatan dalam organisasi tidak akan berjalan dengan baik begitu. Dalam organisasi-organisasi, sistem informasi organisasi sangat berperan penting gitu dalam menyediakan informasi. Lalu apa contoh dari sistem informasi organisasi ini? Boleh di next, Dav? Ya, yang pertama program aplikasi KHO atau kegiatan harian organisasi. Jadi KHO ini adalah sistem yang membantu manajemen terhadap keperluan tersedianya informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan begitu untuk keperluan periodik ataupun keperluan mendadak. Adapun KHO ini dilakukan secara rutin dan digunakan untuk mengontrol begitu aktivitas atau kegiatan dalam perencanaan maupun perorganisasian gitu. Misalkan contohnya seorang akuntan secara dadakan gitu diminta laporan keuangannya, gak mungkin kan dia langsung nyatet karena waktunya dadakan dia langsung cari-cari transaksi begini, nggak kan, makanya dia ada aplikasi buat ngebantu dia buat kapanpun diperlukan dia ada begitu ya. Terus misalkan personalia, misalkan dalam memperoleh data karyawan maupun kinerja karyawannya begitu. Berikutnya, Dav. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau DSS atau disebut juga Decision Support System adalah perangkat lunak untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam sistem ini berguna untuk memperoleh second option sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan tertentu begitu. Ini tuh berupa sebuah simulasi untuk menginterpretasikan dalam keadaan dunia nyata begitu ya. Jadi misalkan ada seorang manajer gitu ingin tahu apabila ia mengambil keputusan untuk menaikkan promosi pada waktu tertentu, ia bisa melihat dari data dari DSS ini itu untuk mempertimbangkan hasil dari keputusan yang akan dipilih gitu. Yang ketiga, sistem pendukung pimpinan atau ISS atau disebut juga Executive Support System adalah sistem untuk menyediakan informasi tingkat paling tinggi gitu yang biasa dipakai oleh bos gitu ya, yang punyanya gitu ya. Dalam berupa laporan gitu yang udah sesuai standar dan disertai grafik agar lebih mudah dibaca terutama oleh pimpinan begitu kan ya. Lalu cara kerja dari sistem ini tuh berupa perangkat komputer personal atau ya PC begitu yang menjadi sumber dari beberapa perangkat yang lainnya gitu, misalkan manajernya atau karyawannya gitu, dan berfungsi sebagai workstation. Jadi setiap pekerjaan karyawan ataupun laporan dari manajernya itu terhubung ke komputer si pimpinan atau si bos ini gitu ya, yang menggunakan sistem pendukung pimpinan atau ISS ini gitu ya. Next, dilanjutkan lagi oleh saudara Dava. Oke, yang terakhir ada aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan. Nah, yang contoh yang pertama itu adalah Dapodik, yaitu data pokok pendidikan. Dapodik ini aplikasi gitu ya, yang telah dan masih terus dikembangkan oleh Kemendikbud dalam menghimpun informasi, tentunya yang berasal dari berbagai satuan pendudukan gitu. Nah, ini juga sebagai bahan pembuatan kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dapodik sendiri ini udah dijalankan sama Kemendikbud itu dari masih web sampai tahun lalu itu baru merilis aplikasi untuk komputer. Nah, berikut yang gambarnya ini adalah contohnya ya teman-teman. Nah, di Dapodik ini teman-teman bisa melihat berapa jumlah siswa di Indonesia, berapa sekolah yang ada di Indonesia, ataupun berapa guru, atau berapa siswa dari mulai SD sampai SMK gitu ya di tingkat akhir. Nah, selain itu sebetulnya ada satu lagi aplikasi SIM ini yaitu PD Dikti, yaitu adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, itu sendiri dikhususkan untuk data-data yang tingkat tinggi gitu, misalnya di perguruan tinggi yaitu berapa yang berkuliah D1, D2 sampai S1 gitu. Berapa perguruan tinggi, di situ juga kita bisa mencari informasi data tentang mahasiswa ini, apakah dia masih aktif atau tidak gitu. Teman-teman juga bisa mencari diri sendiri gitu di sana ya, dengan bermodal nama, NIM, UNIF sama
jurusannya gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Mangga dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya ataupun Bapak mungkin ingin menambahkan, boleh silahkan. Izin bertanya. Mangga. Oh ya, izin bertanya, Daf, mengenai yang dijelaskan oleh kelompok yang presentasi gitu. Kan seperti yang kita ketahui gitu, dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan ini kan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen sekolah gitu ya. Minta tanggapannya aja gitu, menurut kelompok kalian gitu, bagaimana jika si SIM ini gitu hanya sekedar formalitas sekolah saja gitu. Contohnya seperti ini, misalkan gitu dalam administrasi, kita tahu gitu kan bahwa baik pendaftaran atau penerimaan itu kan sekarang udah mulai tuh isu-isu PPDB daring gitu kan, daftarnya online, terus kalau udah diterima juga masukin datanya secara online. Tapi anehnya gitu kenyataannya, siswa itu atau orang tua tuh masih tetap gitu sama sekolah tuh diminta berkas pendaftarannya gitu, kayak berupa fotokopi akte kelahiran lah atau apa, padahal kan tinggal masukin aja gitu ke si SIM itu gitu. Nah itu gimana kan kalau kita ngumpulin secara berkas itu kan jadinya tidak efektif dan efisien gitu kan. Padahal kan dengan adanya si SIM ini gitu kan diharapkan yang apa ya, kertas-kertas yang numpuk kayak gitu tuh udah gak ada lagi gitu, semuanya sudah terintegrasi secara digital gitu di dalam SIM ini. Nah menurut kelompok kalian gimana gitu kalau ya hanya sekedar formalitas gitu, iya pendaftarannya atau penerimaannya online tapi tetap ada yang kayak begitu. Nah itu gimana menurut kalian? Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih ya Cihuy. Saya coba menanggapi gitu kenapa masih ada double gitu ya, udah mah online tapi tetap masih mengumpulkan yang secara fisiknya gitu. Nah, memang ini sudah dari dulu gitu ya. Jangankan ketika sudah ada online gitu, ketika belum online pun kita pasti berkali-kali dimintai berkas-berkas gitu yang diperlukan. Padahal kita dari dulu tuh ya udah gitu, udah ngumpulin. Nah gitu. Pertama mungkin karena yang mengelola itu belum terlalu menguasai teknologi gitu ya. Jadi mereka pun masih butuh berkas-berkas yang secara fisik gitu. Jadi mereka pun lebih memilih mencari di arsip gitu, di lemari-lemari. Nah itu. Tapi sebetulnya ya tentu tidak efektif gitu karena 2 kali ya. Yang pertama kita sudah online, tapi kita juga harus memberikan berkas secara langsung atau fisiknya gitu. Nah, ini juga makanya perlu diperlukan literasi teknologi yang tinggi gitu. Nah, ini dibutuhkan gitu pelatihan-pelatihan yang untuk pelatihan-pelatihan teknologi informasi gitu untuk para, pengelolanya gitu. Jadi supaya mereka pun tidak 2 kali mengambil data gitu, baik, online maupun secara offline gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan boleh? Saya tambahkan Bung Dava. Ya, terima kasih. Ya mungkin gimana ya, perkembangan sistem teknologi itu di Indonesia masih tidak dibarengi begitu ya dengan fasilitas yang tersedia barangkali begitu ya. Karena ya mungkin memang sudah ada gitu ya sekolah-sekolah yang sudah benar-benar maju bisa mengikuti sistem dan teknologi yang ada, namun ada juga yang tertinggal begitu kan. Sehingga dengan
menggunakan sistem informasi manajemen seperti kayak gini tuh mereka masih asing gitu kan, masih belum tahu apa-apa gitu. Bahkan yang di kota saja gitu ya, guru-guru yang senior gitu masih banyak gitu yang tidak mengerti atau tidak tahu menahu gitu ya soal teknologi, apalagi terkait administrasinya begitu ya di dalam pendidikan gitu. Mungkin cuman bisa mengandalkan guru-guru yang muda gitu ya di sekolah tersebut. Nah, mungkin itu sih kelemahannya begitu ya, kenapa masih ada istilahnya double gitu ya, harus ngirim berkas secara online iya, tapi ada ya juga yang offline iya begitu. Mungkin ya karena di pihak sekolahnya ada yang ya kekurangan dan ketidakpahaman mengenai teknologi begitu, ada juga mungkin dari pihak orang tuanya begitu ya, orang tua murid atau pihak ya siswa gitu yang masih belum memahami terkait sistem ini atau terkait bagaimana informasi yang diperlukan gitu ya untuk misalkan pendaftaran dan sebagainya begitu. Saya kembalikan lagi Bung Dava. Nah, ya betulnya yang disampaikan oleh Bung Farik. Nah, sebetulnya digitalisasi data atau informasi itu sangat penting gitu ya. Karena kalau di internet itu kan tidak berupa fisik gitu ya, kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, itu pun kalau misalkan kita sebetulnya kalau menyimpan secara fisik sangat beresiko gitu ya. Misalkan kita simpan di ruang arsip, tapi nah ketika misalkan ada kebakaran, nah itu akan hilang semua gitu datanya. Makanya sebetulnya yang paling baik itu didigitalisasikan gitu ya. Mungkin seperti itu, Fitriana. Iya, Dav. Setuju juga ya, berarti emang ini mah kesiapan apa ya sekolahnya aja gitu belum siap aja gitu menuju digitalisasi, soalnya kan apa ya gini apa revolusi industri di Indonesia teh kan loncat gitu ya langsung ke 4.0 gitu kan, KTP aja yang elektronik masih minta fotokopi gitu kan, apalagi yang kayak gini gitu ya. Sayang banget sih itu ya, semoga aja sih ini apa ya bisa nantilah di masa depan ada solusinya gitu. Yo, makasih. Amin. Oke, terima kasih Fitriana atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Atau mungkin Pak Nugraha ingin menambahkan, boleh Pak. Ini kan dulu, nanti Bapak di akhir komennya ya. Oke, baik Pak. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi ibadah bagi kami semua dalam apalagi saat puasa ini gitu ya. Terima kasih, selamat menunaikan puasa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke. Bapak apa mengomentari dari akhir ini yang ditanyakan oleh Fitri ya? Fitri barusan ya? Fitri. Iya, Pak. Tentang KTP itu. Segala macam lah yang kitanya yang yang obsesi kita itu kita harus tidak di situ gitu ya. Nah, memang ini di kita fase perubahannya relatif berbenturan dengan berbagai kondisi, Fitri ya. Kalau kita mau menuju ke era digital, contoh aja di kelurahan atau kecamatan, itu kalau diajak lari digital itu pegawai-pegawainya itu belum siap itu. Biasanya belum siap gitu ya. Karena apa? Kompetensi yang dia miliki mungkin masih belum bisa mendukung untuk akselerasi atau percepatan bagaimana sebuah informasi diolah gitu ya.
Dapat ya, coba perhatikan kalau dapat masuk ke kelurahan masih ada mesin ketik yang manual gitu ya. Kemudian masih ada proses yang ya artinya yang lebih dikatakan konvensional gitu. Jadi sehingga kalau kita mau lari dengan sistem tadi yang dikatakan era digital gitu ya. Nah ini Bapak pikir Indonesia ini harus banyak korban lah dalam proses perubahan itu. Banyak korban itu. Banyak korban yang terlindas oleh perubahan itu. Nah, bijaksananya memang di sini kita harus mempercepat dimensi kemampuan manusianya, deh, Pak. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan gitu ya. Sementara ini pemerintah kita, pemerintah yang berjalan saat ini gitu ya, dihadapkan pada permasalahan ya, berbagai permasalahan dalam pendidikan, salah satunya kan pandemi ini gitu ya. Bagaimana kita mau mengakselerasi sumber daya yang kita miliki untuk perubahan ke era digital gitu ya. Dengan kondisi pandemi ini aja kelihatan ya, proses bagaimana digitalisasi itu dilakukan gitu ya. Nah, jadi untuk dunia pendidikan memang dalam teorinya tidak semua bisa digitalisasi sih, tidak semua ya. Contohnya dapat tahu nggak, kalau Bapak tanya, Bapak ini ke bawah pakai, ke atas pakai baju batik, ke bawah tahu nggak dapat pakai baju apa? Pakai celana apa? Pakai sarung ke celana atau apa? Nggak tahu ya. Nah itu ranah itu yang tidak dapat dalam proses pendidikan digitalisasi yang tidak bahasa Sunda tekageroh, tidak tersentuh maksimal gitu ya. Bahkan kalau kita lihat proses-proses Zoom meeting yang sekarang dilakukan oleh lembaga pendidikan SD, itu banyak orang tua siswa sudah mulai melihat bahwa ini istilahnya ada proses di mana anak-anak kita semakin jauh dari harapan pendidikan itu, proses pendidikan. Ada yang dikerjakan oleh orang tuanya, tugasnya ya gitu ya. Kemudian ada proses artinya proses mematikan kamera gitu. Mematikan kamera kan kita artinya silakan aja kita berpikir positif lah ya. Tapi Bapak memahami itu perilaku menjelang era digital yang memang tidak kondusif gitu ya. Tapi alasannya sangat kompleks, Bapak ya, teman-teman yang lain, apa terkait dengan kuota, dengan fasilitas jaringan, biaya, segala macam itu. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan. Ketika ditutup kameranya, oh mungkin jaringan. Ketika ditutup kameranya, oh mungkin kuotanya sedang ngirit gitu loh. Ya. Jadi banyak berbagai hal kondisi di situ dan kita harus memahami itu sebagai bagian dari proses ya. Nah itu. Jadi intinya TIK atau teknologi informasi komunikasi di pendidikan ini hanya apa ya, kalau dikatakan masih dalam proses ya. Sementara kalau kita lihat pendidikan dasar saja yang sampai ke pelosok-pelosok daerah di tanah air kita ini belum sanggup untuk mengoperasionalkan teknologi digital itu. Nah, ada yang dikasih komputer ternyata nggak ada listrik gitu ya. Bagaimana caranya? Ada yang dikasih kuota ternyata jaringannya sulit. Anda mungkin pernah mengalami ya, kuota penuh tapi nggak bisa masuk karena mungkin jaringannya artinya tidak mendukung itu gitu ya. Oke. Jadi secara garis besar ini untuk proses manajemen digitalisasi itu oke ya. Tetapi untuk proses pendidikan Anda nanti sebagai guru ya, itu perlu dipikirkan bagaimana sentuhan seorang guru itu yang akan memberikan ilmu tidak serta-merta seperti itu, apalagi tugas kita itu guru itu ada 3 ya minimal.
mengajar. Kalau mengajar seperti ini ya boleh-boleh aja ya. Lintang, Bapak bicara silakan aja lah, diterima atau tidak mangga, up to you gitulah, kurang lebih begitu. Tapi tugas kedua relatif sudah mulai spesifik, mendidik ya. Nah, mendidik itu sudah mulai mengarahkan gitu ya, mengarahkan orang, membentuk sikap orang gitu. Misalkan begini, Garcia, coba Garcia seperti melamun, nah itu sedang mendidik gitu ya. Pace-nya ke Bapak, tapi pikirannya mungkin sedang memikirkan sesuatu gitulah. Nah itu artinya mengajak kita selalu berkonsentrasi gitu ya, sikap itu. Termasuk juga ke Ai, ini lagi apa, apa sedang lihat Bapak atau lihat yang lain. Nah Bapak nggak tahu itu gitu ya. Nah itu proses mendidik ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang proses membimbing. Nah ini proses membimbing ini relatif berat, bersentuhan dengan berbagai kondisi. Contohnya gini, Pak Arid, Bapak kadang-kadang sekarang ini suka ada yang telepon mahasiswa itu, Pak mau bimbingan. Kalau tadi siang melulus, lesu Pak tadi siang karena puasa. Boleh nggak Pak jam 9 malam bimbingan setelah taraweh? Nah itu bimbingan itu. Mau tidak mau kita terima ya, membimbing karena memang guru itu harus seperti itu. Bapak melihatnya dari dimensi ibadah. Ada orang yang membutuhkan ilmu Bapak dan pada saat seperti itu Bapak misalkan oke, kita lakukan gitu. Ya. Nah, Bapak juga berharap pada Anda ini dalam proses menjadi guru ada 3 ranah itu ya. Yang paling berat itu memang di ranah kedua dan ketiga, ranah mendidik dan membimbing itu. Itu yang paling berat bagi guru itu. Ya. Kadang-kadang juga guru sekarang ini kecenderungan udah asal ngajar aja lah. Nah, gitu. Mendidik membimbingnya tidak tampil gitu ya. Nah, itu mah budak orang, anak orang lah, biarkan aja pinter sama dirinya gitu, bodoh sama diri. Kebanyakan gitu sekarang itu. Itu kan kalau guru sejati itu kalau lihat siswanya tidak ngerti, dia sedih itu. Nah, kalau guru saat ini lihat siswanya nggak bisa jawab ulangan, dia tertawa terbahak-bahak. Soalku berarti susah ya. Padahal kebalik itu sesungguhnya berpikirnya. Ya, kalau banyak siswa yang nggak bisa ngejawab, berarti gurunya nggak benar ngajarnya. Artinya siswa banyak nggak ngerti gitu, ketimbang ngertinya. Nah, kalau sekarang kan bangga itu. Kalau guru bisa memberikan soal, lantas banyak yang tidak bisa dijawab siswa. Soalku sulit itu. Dengan bangganya seperti itu. Kalau Bapak jadi kepala sekolah, Bapak coret guru itu, Bapak ganti itu. Iya, kalau Bapak jadi kepala sekolah, Bapak coret guru seperti itu. Nah, enak saja membuat soal seperti itu. Berarti Anda yang nggak bisa ngajar, kan gitu. Ya. Nah, itu hakikat guru itu di situ. Jadi dia sangat bangga ketika anaknya ngerti, paham, dapat nilai 10 dengan standar yang telah kita tentukan. 10, kita bangga itu. Bukan soal yang kita buat mudah, tapi sesuai soal kita, sesuai dengan rambu-rambu kita ini kan kita sampaikan ke siswa, dijelaskan dengan maksimal. Siswa ngerti, nilainya 10, bangga. Itu yang disebut guru yang baik itu. Tapi ketika ada siswa dari kelas itu yang nilainya 5, dia sedih itu. Aduh, ini teh kenapa ini saya padahal sudah maksimal gitu ngajar itu gitu ya. Tapi kok ini ada yang nilainya 5, ini masalahnya apa ini gitu. Nah, guru yang benar tuh begitu berpikirnya. Bukan lantas melihat siswanya menderita dia bahagia gitu. Kan kalau nilainya kecil itu menderita, Anda ya. Coba di kelas ini dapat saya kasih nilai C gitu ya. Kan menderita dapat itu kan ya. Masih banyak di kita. Bapak berpikir untuk kelas ini. Kalau nanti jadi menteri, kalau nanti jadi di kepala dinas, kalau nanti jadi kepala sekolah, perhatikan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Insya Allah nanti di alam yang akan datang seperti Bapak sebutkan, Allah
Azza wa Jalla akan menggantikan semua apa yang kita berikan pada siswa, pada anak-anak didik kita. Gitu, Pak Rik ya. Oke, cukup ya? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri. Masih ada pertemuan ya? Masih ada presentasi minggu depan ya? Masih ada? Masih, Pak. Mas, Pak. Oke. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Juga jalankan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, pakailah masker, cuci tangan, dan seterusnya. Ya, semoga kita sehat semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Mangga. Bapak lip duluan ya. Ya, Pak. Bapak. Iya, Pak. Turun, Pak. Nah, itu sudah bisa. Take record, Rick.